Halo guys, selamat datang di channel H2S Review Film. Di video kali ini kita akan bahas film Bollywood, sebuah film yang dirilis pada tahun 2007 yang dibintangi oleh Amir Khan dengan judul Tere Zaman Par. Semoga kalian bisa menikmatinya. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Iksan, seorang pelajar yang masih duduk di kelas 3 SD. Iksan merupakan anak penderita penyakit disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi dengan kondisinya yang sekarang, dia masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Di sekolahnya, dia menjadi anak yang paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah. Sedangkan di rumah, dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Johan. Berbeda dengan Ihsan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik. Hal itu bertolak belakang dengan Ihsan, yang selalu menjadi terbelakang dan nakal di kelas. Ihsan memang tidak tertarik dengan pelajaran sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru dari luar. Suatu ketika, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rashid. Rashid kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rashid dan teman-temannya berhenti. Tidak hanya marah-marah, Rashid juga mengatai Ihsan dengan sebutan idiot. Mereka pun berkelahi hingga mendapatkan luka memar di beberapa bagian. Ketika Ihsan pulang ke rumah, ternyata ibunya Rashid datang memarahi orang tua Ihsan. Lalu dia meminta tanggung jawab karena Rashid luka-luka. Padahal pada saat itu Ihsan juga mengalami luka yang sama. Ayah Ihsan yang tahu itu pun langsung menampar Ihsan, karena bukan sekali ini saja Ihsan membuat masalah. Bahkan ayah Ihsan mengancam kalau sekali lagi Ihsan membuat masalah, dia akan dikirim ke asrama. Saat sedang di sekolah, Ihsan seringkali dimarahi gurunya karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pernah suatu hari, Ihsan yang disuruh membaca suatu kalimat, tetapi dia tidak bisa membacanya karena menurutnya huruf yang ada di buku tersebut sedang menari-nari. Dia mengatakan hal yang sejujurnya karena memang seperti itulah yang dilihat olehnya, karena dia penderita disleksia. Tapi guru itu menganggap Ihsan bercanda. Saat di kelas, ibu guru terus memaksa Ihsan untuk membaca dengan benar. Karena guru itu tidak tahan, Ihsan pun dibentak dan dikeluarkan dari kelasnya. Ihsan yang mempunyai perbedaan pun sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Saat sekolah, setelah jam pertama, Ihsan pun memilih membolos pada hari itu dan berkeliaran di jalan. Dia pun pergi kemanapun yang dia mau dan dia suka, karena dia tidak mempunyai tujuan. Scene berpindah ketika di rumah. Ihsan mempunyai ketertarikan pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat Ihsan. Dan dia pun meminta bantuan ke kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu. Keesokan paginya, di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika yang membuat kepala Ihsan lebih pusing. Mengenai hal ini, Ihsan yang tidak bisa membaca dan menulis, jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ihsan pun berhasil menjawab suatu soal nomor, tapi imajinasinya untuk satu soal yang dijawab ternyata menghabiskan waktu yang sangat lama, sampai waktunya habis, dan dia pun hanya mengerjakan satu soal saja. Scene berpindah ketika di rumah, dia ketahuan membolos karena ayahnya menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan ketika dia bolos. Dia pun terkena marah oleh ayahnya. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru. Para guru menjelaskan kepada ayah dan ibunya betapa bodohnya Ihsan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah lain. Karena Ihsan saat ini sudah satu kali tidak naik kelas. Jadi tidak mungkin Ihsan tidak naik lagi untuk yang kedua kalinya. Dengan terpaksa, ayah Ihsan harus memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Walaupun Ihsan berusaha untuk menolak dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi ayahnya tetap akan memindahkannya ke sana. Mereka sekeluarganya pun mengantar Ihsan ke sekolah baru sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, ibu melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama.
Ihsan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, dia pun hanya melamun dan menangis. Seakan tidak percaya, dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dialaminya saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya. Di sekolah barunya, Ihsan tetap mendapat bulian. Dia masih saja dimarahi oleh gurunya, karena dia tidak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Tidak ada yang paham apa yang diderita Ihsan, yang memang menderita disleksia. Di asrama ini, dia seperti terpenjara, di dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Setiap hari Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan, apalagi keadaan sudah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakaknya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya sudah tidak ada. Hal itu pun membuat Ihsan stres dan merasa tertekan. Saat kunjungan orang tua, hal itu tidak dapat mengobati keperihan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru yang bernama Pak Ram Shankar. Kehadiran guru ini membawa suasana yang berbeda untuk sekolah. Metode mengajarnya yang sangat asik dan bercanda. Saat hari pertama dia mengajar, banyak murid yang dekat dengannya. Tetapi, Ihsan belum lepas dari stres yang dialaminya selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ihsan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka tidak bisa datang pada hari Sabtu nanti. Hal itu membuat dia sedih dan tidak bisa berkata satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Ram Shankar melihat Ihsan di depan kelas. Dia mengamati Ihsan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakan pada teman sebangku Ihsan. Dan dia bercerita kalau Ihsan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Ram bahwa dia selalu dihukum karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi, Pak Ram pun berinisiatif mencari buku tugas Ihsan dan akhirnya dia mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau mempunyai penyakit disleksia. Pak Ram ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah yang luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana sudah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak dan untuk membantu Ihsan dalam keterpurukan dan juga untuk lebih memahami Ihsan. Pak Ram pun pergi ke rumah orang tua Ihsan dan bertanya semua hal tentang Ihsan. Dari sana ibu Ihsan menjelaskan kepada Pak Ram bahwa Ihsan sangat mencintai dunia seni, seperti melukis dan lain-lain. Mengingat Ihsan selalu tertekan di sekolah, Pak Ram pun menanyakan kepada orang tua Ihsan kenapa Ihsan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dirasakan selama menghadapi Ihsan. Dia tidak tahan kalau Ihsan malas belajar, sering membuat masalah, dan lain-lain. Pak Ram mencoba memberikan penjelasan bahwa Ihsan mengalami penyakit disleksia. Pak Ram juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat dalam pelajaran. Dan Pak Ram pun menjelaskan bahwa Ihsan sebenarnya hanya butuh support dan butuh waktu. Namun ayahnya malah tidak terima dan tetap menganggap Ihsan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Ram sudah memberitahu kalau Ihsan lebih menonjol di bidang seni, seperti melukis, dan dia mempunyai bakat yang luar biasa di sana. Tapi ayah Ihsan menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ihsan tidak akan bisa bersaing di dunia luar, dan mengirim Ihsan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik, karena tidak ada alternatif lain. Mendengar hal itu, Pak Ram jadi kesal karena ayahnya hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Ram pulang, ibu Ihsan pun menangis memikirkan kata-kata Pak Ram yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya, ketika di sekolah, Pak Ram menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, tentang anak yang melihat huruf dan angka seperti menari-nari. Bahkan ketika dia tidak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari anak itu mengguncang dunia dengan sebuah teori yang diaplikasikannya. Siapakah dia? Tanya Pak Ram kepada anak-anak. Ihsan pun memasang wajah tegang, takut kalau dia akan memanggilnya dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Ram menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget
Ternyata yang lagi Pak Ram ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Ram juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Agatha Christie, dan Thomas Alva Edison, yang semuanya punya persamaan, yaitu mengalami penyakit disleksia ketika masih kecil. Setelah selesai kelas, Pak Ram pun berbicara dengan Ihsan. Ternyata ketika Pak Ram masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ihsan. Pelajaran Pak Ram hari ini membuat Ihsan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Ram, dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikiran, dan mendapatkan apresiasi. Pak Ram pun sampai menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang Ihsan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ihsan, dan sepertinya dia lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus, seperti sekolah yang berkelainan. Tetapi Pak Ram langsung bilang kalau Ihsan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ihsan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolahnya pun bilang tidak mungkin para guru harus mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Ram pun berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Ram menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Ihsan bisa dites secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan, dan Pak Ram akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis Ihsan secara privat. Kepala sekolah pun setuju dan memberikan kesempatan ini. Ihsan pun akhirnya mendapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ihsan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan lagi yang didapatkan, tapi keramahan dari Pak Ram yang membantunya dalam mengajar ketertinggalan. Berkat Pak Ram, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi mengajar, Pak Ram kedatangan ayah Ihsan, yang kebetulan lewat karena ada suatu bisnis. Maksud kedatangan ayah Ihsan menemui Pak Ram hanya mau berkata bahwa dia dan istrinya sudah membaca semua artikel tentang penyakit disleksia di internet. Hal itu membuat mereka kebingungan. Ternyata ayah Ihsan tidak menangkap maksud dari perkataan Pak Ram. Yang dimaksud dari Pak Ram adalah jika ingin memberi anak perhatian, tidak cukup dengan cara seperti itu. Anak seperti Ihsan juga butuh support dan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya, apapun yang terjadi. Anak seperti Ihsan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa. Ayah Ihsan pun langsung sadar bahwa selama ini dia tidak pernah memberikan kasih sayang pada Ihsan. Selain kemarahan atau pukulan jika Ihsan nakal, dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Ram dengan perasaan malu, apalagi ketika dia di luar. Dia melihat Ihsan yang lagi membaca mading. Ayahnya tidak bisa menahan air matanya. Pada suatu hari, di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh mengikuti, termasuk para guru juga. Ketika lomba dimulai, Pak Ram mencari Ihsan. Tapi pada saat lomba dimulai, Ihsan tidak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ihsan bangun paling pagi dan pergi ke kolam, di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ihsan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ihsan memproyekkan dirinya menggambar pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa dan mengagumkan banyak orang. Pak Ram yang melihat lukisan Ihsan terkagum dengan karyanya. Ihsan pun tidak bisa menahan harunya ketika dia melihat hasil lukisan Pak Ram. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ihsan. Dan hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ihsan datang saat pembagian rapot, kepala sekolah langsung yang memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Ihsan adalah orang yang paling spesial dan sekolah itu beruntung memiliki murid seperti dia. Orang tua Ihsan juga sangat bangga ketika para guru memberikan laporan kemajuan Ihsan.
Di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian, melihat Ihsan kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya menangis juga dan berterima kasih kepada Pak Ram karena sudah membimbing Ihsan sampai mempunyai kemajuan. Ihsan pun berpamitan dengan Pak Ram dan dia pun berpisah dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan. Mungkin sekian dari kami. Semoga lain kali bisa ketemu. See you, gengs.